Dorang memang ngana kalau suka mau gait perempuan ini DP apa? DP ilmu harus baca seperti ini. Jadi memang sempat belajar tapi betul Jo ini mau praktek betul Jo ini katanya anda ini. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda dalam acara Pondok Cerita. Dalam podcast ini Anda akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang dapat memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa, seorang pelayan Tuhan di bidangnya, yaitu Jan Riston Adrian. Mari kita sambut dengan hangat. Oke, selamat malam Kak. Malam. Oke, bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini justru lewat pandemi ini jadwal mungkin pelayanan lebih padat. Oh, pelayanan lebih padat. Pelayanan di mana saja kalau boleh tahu? Kalau pelayanan akhir-akhir ini di misi penginjilan jalanan, Misi penginjilan misi jalanan. penginjilan jalanan, reli KKR di kampung-kampung, di desa, bahkan di pasar, bahkan di kota. Oh, oke, yang di pasar. Oke, saya pernah juga lihat di pasar itu di pinggir-pinggir jalan ternyata itu Kak ya dorang Kak yang sering Iya, melayani di sering bagian-bagian itu. Oke, luar biasa sekali. Sehat Kak? Puji Tuhan. Sehat ya, kelihatan dari wajah penuh dengan sukacita. Oke, luar biasa sekali. Nah, senang sekali Kak hadir di sini. Itu satu kehormatan kami bisa kehadiran Kak di tempat ini, Kak Riston. Nah, Kak, sebelum orang lebih jauh lagi di dalam podcast ini, Gary pengen tahu latar belakang seorang Jan Riston Adrians itu latar belakangnya seperti apa? Mungkin orang mana, usia atau pekerjaan akhir-akhir ini? Silakan Kak di-share. Kalau bilang dari asal Ternate di Bitung karena peristiwa waktu kerusuhan tahun ya 99 2000-an. Nah, jadi orang pengungsian. Oh, pengungsian. Iya, pengungsian. Sampai memang DP cerita sampai tiba di Bitung. Sekitar tahun 2000 sampai di Bitung. Tahun 2000 sampai 2000 di Bitung. di Bitung. Oke. Waktu itu berarti Kak masih sekitaran SD atau SMP baru SMP kelas 1. baru mau SMP Kelas 1. kelas 1? Sekitar 14 atau 15 tahun. 14 atau 15. Oh, oke. Luar biasa sekali dan akhirnya lewat peristiwa itu Kak boleh ada di Kota Bitung. Kota Bitung. Sampai sekarang pernah pulang lagi Kak? Pernah itu tahun 2000 pulang pas kerja lalu 2004 2005. 2004 2005. Tapi Kak memutuskan untuk tetap stay saja di Kota Bitung ya. Sudah cinta berarti dengan kota ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak, saya juga mendengar satu cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa dari seorang Riston Adrians ini bahwa masa lalunya begitu luar biasa. Lebih luar biasa di luar orang-orang ekspektasi orang-orang kebanyakan. Nah, mungkin Kak bisa share yang bisa memberkati sahabat Pondok Cerita sekarang, apa sih yang terjadi pada masa lalu Kak yang bisa dibilang begitu kelam ceritanya? Mungkin bisa share saat ini. Mungkin kesaksian kenal Tuhan itu 2009. Oke. Awal kenal Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan itu 2009. Awal-awal dari sebuah persekutuan doa yaitu Pondok Pemulihan yang di Artembaga yang sekarang Kak tinggal. Jadi karena memang background anak muda, jadi setiap hari memang hidup itu yang orang lakukan biasanya mungkin anak muda cari jati diri ini itu. Akhirnya jatuh terjerumus dalam pergaulan pesta pora, kemabukan, bahkan hal-hal duniawi, bahkan lebih parah lagi dalam okultisme. Dan singkat cerita di tahun 2009 di setiap yang saat melakukan dosa ada di satu titik sebagai manusia Tuhan kita ingin berubah. Oh, ingin berubah. Kita percaya juga saudara-saudara podcast Pondok Cerita mungkin ada di satu sisi di saat orang jatuh dalam dosa, saat orang melakukan dosa, entah itu orang sebagai anak Tuhan dan belum menjadi anak Tuhan, itu ada dalam orang hati nurani itu seperti ada orang bicara, kita ingin berubah. Ingin berubah. Oke. Di saat yang kita lakukan itu setiap hari di tahun 2009 itu
suara itu sering, Sering meskipun dalam keadaan deras, dalam mabuk, dalam itu, tapi di satu pagi hati nurani selalu bicara, Tuhan kita ingin berubah. ingin berubah. Oke Kak, berarti setiap pagi terdengar suara itu. Nah, yang jadi saya penasaran itu Kak seberapa dalam sih jatuh di dalam rokok dan miras? Saya dengar ada info dari sumber terpercaya katanya Kak itu lebih baik tidak makan daripada tidak minum, tidak miras. Bahkan katanya badannya sampai kurus. Apakah benar yang saya dengar seperti itu, Kak? Betul sekali memang, betul betul. Betul. Itu bagaimana Kak? Pagi, siang, malam atau seperti apa sampai Kak mau memiliki pemikiran bahwa lebih baik kita tidak makan daripada tidak minum. Kalau bicara tentang minuman mungkin helm, kalau dulu-dulu DP cerita dorang bilang helm mau iris tuh di apa torang pedara itu rasa alkohol, karena memang pagi dari pagi sampai pagi ulang DP pagi ulang itu memang mabuk terus, Mabuk terus. karena memang suka mau berubah tapi nggak bisa keluar dari situ. Oke. Apa sih Kak yang membuat apakah pergaulan atau Terutama kalau mungkin anak muda, karena zaman itu kita rasa pingin jati diri, pingin orang perhatikan lah, orang care begitu dong. Jadi supaya mungkin anak kalau dia nyana mabo dia nyana sangar kan, pergaulan kan gitu. Iya, betul, Nyana mabo dia nyana sangar, nyanda melakukan sesuatu hal yang gila, orang nyana akan mau sanjung atau itu. Oke, lebih kepada ini kita Ini kita kasih lah. tunjung ego dan seperti itu. Itu Kak sejak dari Ternate atau nanti di sini baru Kak terjerumus seperti itu? Nanti di Bitung. Nanti di Bitung. Oh, Dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000 pas almarhum papa meninggal, memang singkat cerita papa kan pelaut. Jadi sampai di Bitung sini hilang dalam peristiwa apa? Kapal transport. Jadi dorang bilang sampai sekarang bajak atau tahu, pokoknya dorang bilang ya so hilang di laut begitu. Mulai dari situ yang memang giat-giat sebagai anak memang rajin ke gereja, rajin pokoknya kegiatan yang berbaur tentang apa? keagamaan. Keagamaan itu rajin sekali, serta orang tua figur seorang papa ini. Akhirnya mulai so pasrah dengan hidup. Jadi ya ini Jo, kalau mau jadi loh. Apa Jo yang orang boleh mau hidup dong. Karena memang figur orang tua itu sebenarnya ada. Jadi itu yang bikin memang latar belakang sebenarnya orang bisa backup, sebenarnya orang bisa itu kan. So tidak ada sosok seorang ayah. Oh berarti Kak dulu juga sempat rajin di dalam gereja, tapi karena satu peristiwa itu akhirnya itu bisa dikatakan Kak kecewa kepada Tuhan atau Nggak. lebih kepada Bukan mau bilang kecewa kepada enggak, tapi keadaan seperti itu. Jadi di dalam hati, oh Tuhan, orang solari dari Ternate, dari istilahnya pengungsian dalam peristiwa kerusuhan itu. Solari di Bitung sini kok kejadian papa mesti hilang. Dalam sebuah pelayaran, karena papa juga KKM di sebuah kapal. Jadi di dalam hati, oh Tuhan, kenapa sampai begini dang? Oh jadi seperti itu. Akhirnya pelariannya Pelarian ke hal-hal yang Hal-hal seperti yang itu. Oke Kak, ada sesuatu yang terbilang luar biasa enggak waktu Kak sementara dalam dunia itu, ketika mabuk mungkin ada sesuatu yang mungkin Kak lakukan atau bersama teman-teman yang Kak ingat yang luar biasa lah seperti itu. Dalamnya seperti apa Kak? mungkin bagi anak muda ya, kalau istilahnya dorang bilang on ya cari soal apa, orang haga saja, pokoknya cari siapa mau tengok sudah rubuh langsung. Pokoknya seperti itu pergaulan. Memang mau bilang sampai agak susah mengungkapkan, karena memang caparuni sekali itu hidup memang. Oke. Jadi sampai seperti itu ya. Kalau mau ingat-ingat lagi bahkan susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Oke, berarti miras juga rokok juga sudah pernah Kak jalani dan seperti itu. Ganja juga Oh, terlibat. sempat juga seperti Sempat itu. Sempat rasai. Pokoknya pergaulan anak muda kan. Apapun yang orang kasih, ndak gaul ngana bro, ndak gaul ngana, coba ini kok. Kan pengakuan. Jadi mau tak mau harus coba. Awal-awal coba, akhirnya ketagihan. Sampai memang di satu titik yang kita bilang tadi itu, satu titik memang Tuhan ingin lepas dari hal itu, tapi ndak bisa.
bagaimana DP cara. Oke. Nah, luar biasa sekali ya. Saya pernah juga mewawancarai orang yang minum, tapi baru kali ini saya mewawancarai orang yang bilang itu minum dari pagi sampai malam, pagi lagi, pokoknya paling erat dengan minuman keras. Nah, di sisi lain juga saya dengar Kak juga sempat tergabung atau sempat belajar lah istilahnya ilmu kegelapan begitu. Apakah benar Kak yang saya dengar? Kalau okultisme atau kuasa kegelapan, awal-awal itu di Halmahera. Oh, itu sebelum kemarin. Sebelum kemari. Oh, Karena kan pas kejadian yang dorang bilang istilahnya apa? Suasana memang kan kerusuhan, jadi memang semua memang istilahnya baku habis saat itu. Jadi orang orang tua, orang pas dorang bilang kerusuhan itu, kita pribadi dengan mama lari ke Tobelo. lari ke Tobelo. Lari ke Tobelo dulu, belum datang ke Bitung. Masih di Tobelo. So kacau semua akhirnya opa yang memang dong bilang tua-tua kampung karena anak laki-laki. Iya. Jadi mari masuk Jo. Jadi mulai dari situ mulai kasih mandi, ingana mesti makan ini. Jadi saat kejadian itu karena pikir kan nyawa supaya memang mau selamat kan. Oke, iya. Jadi akhirnya mulai dari situ terlibat kuasa-kuasa kegelapan. Akhirnya kasih mandi, istilahnya mandi kebal. Iya, mandi kebal. Telan ini, batu ini kan harus makan ini. Akhirnya dari situ kote begini kan kalau apa? Kuasa kegelapan begini dia maksudnya nyenakan puas. Oh, nyendak puas. Nyana puas. Dalam hal apa? Dalam hal apa itu Kak ndak puas? Suka memang orang lebih jadi memang istilahnya manusia super yang memang nyana bisa orang mau kalahkan dang istilahnya. Oke, waktu itu ya. Waktu itu di Tobelo. Dan apakah itu terbawa sampai di Sampai Bitung? di Bitung. Oh, jadi belum dilepas di sana. Belum lepas di sana. Oh, jadi terbawa sampai Jadi di Bitung. sampai di Bitung malahan memang lebih ancur hidup. Sudah miras, rokok, dan juga ditambah basic punya ilmu kebal, luar biasa pastinya. Oke, menarik sekali. Dan ada satu lagi Kak, apakah benar ada ilmu menaklukkan wanita? Atau ini saya dengar ya dari sumber terpercaya, penakluk wanita. Apakah sempat belajar? Mau bilang belajar sih. Tapi memang para suhu lah. Dorang memang ngana kalau suka mau gait perempuan ini DP ilmu harus baca seperti ini. Jadi memang sempat belajar tapi betul Jo ini mau praktek betul Jo ini katanya anda ini. Akhirnya itu berlangsung berapa lama sih Kak? Itu berlangsung dari tahun 2000 sampai 2009 gitu. 2000 sampai 2009. 2009. Yang saya penasaran Kak, apakah trauma kerusuhan masa lalu itu berpengaruh juga sampai selain faktor ayah, apakah trauma masa lalu juga itu berpengaruh sampai Kak bisa istilahnya nakal lah seperti itu? Mungkin itu juga DP background, tapi yang lebih istilahnya mempengaruhi itu lingkungan. Pergaulan teman-teman kan. Karena sekarang kan di rumah. Sekarang di rumah jadi dan teman-teman itu memang temanlah segalanya waktu saat itu. Temanlah segalanya. Jadi pulang di rumah itu kalau mama bahkan kakak-kakak lain, kakak-kakak yang masih ada nanti pulang keluar ini dia nanti balik itu 4 hari baru dapat ulang di rumah. Baru dapat ulang di rumah. Respon orang tua seperti apa Kak waktu itu? Ya mama cuma bergumul. Oke. Pernah enggak ditegur langsung? Oh, bukan cuma ditegur, memang almarhum mama memang memang luar biasa lah. Dia dari teguran sampai saat tidur pun dalam keadaan mabuk sekali, itu dia tumpang tangan di kepala. Dia berdoa. Jadi kita di saat mabuk keras itu menangis karena memang doa itu sampai orang bilang ada lagu bilang apa? Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Iya. Itu kita dengar. Setiap meskipun dalam kondisi mabuk, dorang bilang kalau orang mabuk itu nyana mau tahu apa yang dia baking. Justru dorang mabuk itu dorang tahu apa yang dorang baking karena kita alami secara pribadi. Jadi saat keadaan memang sudah tidur di lantai, mama itu
Orang tua perempuan dia cari di kompleks Artambaga itu. Dia bilang, oh kasihan tapi anak ini. Selalu telinga dia cuma bilang, Tuhan, jamah anak ini Tuhan. Tuhan lawat suatu saat nanti dia pasti akan berjumpa dengan Tuhan, akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kita saat itu nyana pikir itu tentang Tuhan. Karena cuma pikir, bukan main ini, maksudnya orang tua perempuan itu sampai begitu dong. Dalam kondisi sampai di rumah ada minyak doa, minyak dia jaga dari pulang persekutuan, minyak doa dorang so gitu. Dia usap di kepala sampai kakak, pokoknya dorang balur dengan minyak seluruh badan. Jadi kita bangun pagi-pagi, baking rupanin tahu, minyak apa ini? Padahal kita tahu apa yang orang bikin itu. Dorang doakan, pokoknya setiap kita mabur, kesempatan kalau Riston di rumah, itu kesempatan dorang mau doakan pada dia. Doakan. Karena saat itu mau panggil doa, mau panggil itu karena sudah bisa. Jadi kesempatan dorang mau injili pe kita atau mau apa istilahnya, mau sampaikan suatu kebenaran itu di saat kita memang tak tidur itu. Saat mabuk. Oke. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi orang mabuk itu sebenarnya sadar apa sebenarnya sadar apa yang dia bikin. Sebenarnya sadar. Bahkan orang lain pun bikin ke dia sadar. Dia tahu itu. Karena Kak pernah mengalami. Karena kita pernah mengalami sendiri. Nah waktu itu perasaan Kak, waktu didoakan pada saat mabuk, saat keadaan memang dong bilang so fly sekali begitu itu. Saat mama itu tumbangan, itu hati seorang anak itu hancur. Tapi kita nggak bisa kasih tunjuk. Gengsi atau? Bukan mau bilang ini, tapi memang nggak bisa kasih keluar air mata. Tapi itu yang kita bilang tadi ya cerita awal. Di saat so sadar pagi, itu di hati kecil, Tuhan kita ingin berubah. Oke. Dari doa-doa itu. Oke. Dari doa-doa itu akhirnya bikin Kak hati kecil ingin berubah. Tapi tetap tidak bisa. Tapi tetap tidak bisa mau lepas dari itu. Dari pergaulan bebas. Oke. Nah Kak, titik baliknya nih. Akhirnya sekarang saya tanya titik baliknya. Di mana sampai akhirnya benar-benar Kak memutuskan atau benar-benar bisa Kak rasa terlepas dari itu semua. Peristiwa apa itu Kak? Nah ini yang memang long story memang DP. 2009 itu memang 2008 2009 sebagai kita pribadi memang itu hidup memang hancur sekali memang. Istilahnya memang, oh Tuhan, kenapa kita hidup begini Tuhan? Kenapa Kak sampai merasa seperti itu? Hancur bagaimana menurut Kak? Istilahnya memang sampai orang mulia benci. Karena so jadi istilah sampah masyarakat lah. Memang itu kita alami. Jadi, Riston itu hari-hari mabuk, hari-hari begini. Sampai berhenti mau kasih jadi orang pe anak dengan ngana pekerja kurang hari-hari mabuk. Sanksi sosial itu banyak sekali. Jadi akhirnya di satu titik memang Tuhan kita ingin berubah, kita ingin keluar dari situasi ini. Yang kita bilang tadi persekutuan doa 2009 Pondok Pemulihan. Jadi di situ kita PKK juga, dorang bikin persekutuan doa. Jadi setiap hari di situ ada pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Kita PKK hari itu 2009 sore kita ingat itu jam 5 jam 6. So aku janji dengan teman-teman bahwa orang hari itu memang mau minum, memang mau pesta, memang dong bilang memang pesta miras hebat-hebatan lah. Karena ada teman yang pulang dari kapal karena sempat dulu jadi pelaut juga. Ada teman yang dari Hawaii, dia pulang dari pelayaran, dia datang jadi teman baik. Ton, malam ini orang meminum jadi orang beli minuman ini pokoknya pas sore itu masih dalam keadaan mabuk. Kakak yang tua kan belum ada HP mungkin HP Nokia. Kakak yang tua telepon rumah, pas kita angkat sore itu kita ada di rumah dalam keadaan mabuk itu. Dia telepon, Riston rabu-rabu kan datang di sini, soalnya orang di sini ada mau berdoa, ada mau ibadah. Kita sebenarnya memang mau bilang doa dan ibadah itu memang Nggak suka. Bukan memang soalnya ada gaya. Nggak ada gaya. Cuma saat dia bilang datang kemari di tempat ini, orang mau doa dengan orang mau ibadah. Kita pikir mau panggil kita di situ, mau main gitar. Jadi Kak tahu main gitar ya? Tahu main gitar. Jadi dom pikir datang di situ cuma main gitar. Serta kita sampai di rumah itu, tempat persekutuan doa yang di Artambaga. Yang sekarang rumah itu jadi rumah mama mantu.
Jadi orang tua mantu. Orang tua mantu. Iya. Datang di tempat itu hamba-hamba Tuhan. Jadi orang di tempat itu di rumah itu 2009 di Tembaga, orang bikin pelepasan di situ. Pelepasan. Orang yang mengalami punya okultisme apa segala macam bikin pelepasan di rumah itu. Orang bilang kasih mula-mulanya Roh Kudus bekerja. Iya. Background juga karena memang orang di Tembaga karena memang Iya, iya. jadi dengan hal-hal begitu juga sesuatu hal yang memang hal-hal supernatural kan. Iya, iya. Kita sempat pribadi kakak bilang ngana dah harus datang di tempat ini karena orang ingin mau doa mau ini pujian penyembahan. Kita bilang kenapa kita mau di situ? Tapi di dalam hati ini ada suara juga bilang datang karena ngana ke situ ngana mau ibadah ngana main gitar. Nah kita berani kan tapi padahal sudah aku janji dengan teman-teman dorang semua singgah. Turun semua sing. Oke. Kita langsung putuskan kita mau pergi tapi kakak karena panggil ke rumah itu mau ibadah. Jadi sampai di rumah itu dorang bilang istilahnya sama dengan apa? Sunyana bisa bikin apa-apa. Oh, Sunyana bisa bikin apa-apa. Jadi saat masuk di rumah itu yang kita bilang persekutuan doa orang pondok pemulihan, Sunyana bisa bikin apa-apa. Dorang langsung bilang, ini yang Riston. Kita yang tua yang Berry, dia bilang, ini Riston tapi ade. Langsung ada hamba Tuhan kan kau bilang, dorang langsung punya karunia berbahasa roh, dorang langsung bilang, Tuhan sangat mengasihi anak ini. Jadi DP saat ini ngana harus kenal Tuhan. Kalau ngana nyana respon hari ini ngana bahkan binasa. Oke. Saat kita masuk di rumah itu memang menangis. Oh, Kak, langsung memang tuh dari bajalang balenggang nggak bisa hadirat Tuhan langsung hadirat kuat Tuhan. sekali. Oke. Jadi memang nyana bisa itu mabo itu hilang. Gila. Luar biasa. Saat masuk di rumah, dorang langsung kasih duduk di tengah. Hamba Tuhan kan kiri kanan, hamba Tuhan kiri kanan. Dorang mulai berdoa, tumpang tangan begini. Kita dengar bahasa-bahasa yang baru. Jadi kita saat itu cuma diam ini, Tuhan. Kalau ini Tuhan mau, kalau Tuhan mau ingin pulihkan tapi keadaan, kita siap. Langsung memang ini Tuhan. Dorang saat doakan langsung manifestasi Roh Kudus. Oke, langsung manifestasi. Langsung pelepasan, pokoknya baku gunting itu pegangan-pegangan, kalong-kalong, pokoknya sampai di kaki. Kalau mau bilang apa? Mau bilang gaul-gaul, iso ini paling gaul. Di telinga kiri kanan ini 5, ini 5, di hidung sini, di mulut. Oh, jadi seperti itu Seperti waktu itu, keadaan itu. itu tampilan. Oh, okay. Tampilan kalau memang rambut mungkin ini agak pendek, masih lebih panjang lagi. Masih lebih panjang waktu yang dulu. Waktu yang dulu. Jadi akhirnya di saat masuk di ruangan itu dorang doakan, memang di satu sisi ingin mau keluar dari situ tapi nggak bisa. Hadirat Tuhan memang kuat sekali. Akhirnya Tuhan kita harus menyerah saat ini. Langsung tersungkur sampai soning tahu diri memang. Akhirnya langsung membantu Tuhan sangat mengasihi begini kita dengan Tuhan. Di saat orang doakan itu yang memang kita ada pikul itu. Memang betul Alkitab bilang memang damai sejahtera itu yang dunia berikan itu hanya sementara. Tapi kalau damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam Tuhan hidup itu kekal. Dan memang kita mengalami bahwa kasih Bapa kita nih tahu itu tentang hadirat Tuhan. Kita nih tahu itu, maksudnya cuma dengar itu Yesus seperti itu Tuhan Yesus, tapi mengalami secara pribadi itu. Jadi rasa memang ada seorang Bapa yang memang darangkul. Jadi memang Tuhan memang mau bilang juga semua menangis ya. Karena memang kita alami secara pribadi. Mau bilang perjumpaan pribadi dengan Tuhan memang kita alami secara pribadi. Kalau mau bilang kesaksian karena memang maksudnya apa yang kita alami. Bukan dengar orang berkesaksian karena memang kita alami itu Tuhan itu seperti itu. Akhirnya dari situ yang bikin kita sampai saat ini memang apa yang kita mau setiap hari apa yang boleh kita mau lakukan agar Tuhan bisa senang lewat tapi hidup. Akhirnya saat itu menyerah. Dorang mulai doakan, Tuhan akan pakai ngana, Tuhan akan pakai dahsyat, Tuhan akan pakai pokoknya kesaksian hidup Tuhan akan pakai. Itu hamba Tuhan datang. Sebelum tergabung di misi-misi penginjilan itu. Akhirnya situ
Tuhan pulihkan, proses itu juga berjalan 2009. Saat kenal Tuhan itu nggak mudah. Oh iya Kita iya. mungkin kita mau kasih tahu pemirsa yang pondok cerita, terlebih khusus anak-anak muda itu mau kenal Tuhan itu nggak mudah. Mau kenal Tuhan itu bukan orang cuma dengar orang khotbah setiap hari di gereja atau mau lewat itu, tapi mengenal Tuhan itu person, pribadi yang memang orang harus alami secara pribadi dalam orang hidup. Kalau orang cuma dengar dari orang, belum Kristen orang. Orang harus mengalami itu pribadi Yesus dalam orang hidup secara pribadi. Karena kita mengalami itu. Sampai memang kita ngotot sekali kalau mau cerita memang pengalaman dengan memang kita alami secara pribadi. Jadi saat itu memang Tuhan, ini kita hidup. Kita memang sudah bisa apa yang kita pilih. Jadi memang cuma Tuhan yang bisa tolong saat itu. Tuhan. Oke, jadi malam itu memang Oh, tidak memang bisa dilupakan. saat dengar 2009 itu gempar semua. Gempar dengar Kak sudah So memang berbalik kan. Gempar orang-orang sampai, ih masa Riston begitu sekali kok dia mau kenal Tuhan. Orang kaget dong bilang, paling kok cuma 1 minggu. Iya. Paling kok cuma 1 minggu atau dia paling berubah ini cuma gara-gara perempuan atau gara-gara ini. Akhirnya di dalam hati kecil kita pribadi, Tuhan kita ingin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Maksudnya hadir terus dalam tape hidup. Nah, akhirnya Tuhan utus kita pe orang tua rohani yang sekarang almarhum Pak WMP Petrus. Dia backup langsung. Dia backup. Dia kasih materi pokoknya akhirnya memang dari yang dulu dari pagi ke pagi mabo, ini dari pagi ke pagi belajar Alkitab. Belajar Alkitab. Oke. Sampai memang sunyana bisa tidur-tidur cuma dengan Alkitab. Saat kita kenal Tuhan itu sunyana keluar rumah. Cuma di kamar, cuma dengan Alkitab. Apa Tuhan mau dalam tape hidup ini? Kita ingin mengalami lebih lagi. Sampai pernah memang kejadian memang sampai kita lari dari kamar. Kan waktu Tuhan itu seperti apa kan? Ambil gitar kita mulai penyembahan. Jadi worship. Dapat rasa sesuatu turun nih saya. Kita lari keluar kamar. Lari keluar. Karena memang awal-awal kasih mula-mula tuh. Iya. Oh Tuhan, memang alami itu hadirat Tuhan. Mulai dari situ memang kita cinta hadirat Tuhan. Cinta hadirat Tuhan. Berarti mesti ada pendampingan ya Kak setelah itu. Kak didampingi memang oleh Mentor. mentor Jadi untuk dia backup selama itu belum masuk dalam pelayanan karena masih pemuritan. itu berapa lama Kak kalau boleh? Pemuritan itu dari 2009 hampir berjalan 2 tahun atau 3 tahun itu. Pemuritan. Baru orang mulai percayakan, mari Jo ikut persekutuan doa ini. Tapi memang saat berjalan ikut Tuhan itu ndak mulus. Apalagi seorang anak muda. Kita sampai kasih tinggal kita hidup memang itu sampai mantan-mantan pacar, orang bilang kita lebih suka ngariston ngana yang dulu bukan yang sekarang. Oke. Kita bilang itu kita hidup lalu, Riston yang lalu itu so mati kasihan. Firman Tuhan bilang barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kita bilang begitu pada orang, enggak. Orang lebih suka ngana yang dulu. Oh, ternyata ada orang-orang yang lebih suka Ada yang dulu ya. orang-orang yang terdekat. Oke. Akhirnya dari situ enggak Tuhan, kita rindu memang mengalami Tuhan itu hari demi hari. Akhirnya belajar Alkitab dari kebiasaan pertama hari-hari mabuk pagi dari pagi ke pagi mabuk dan teman-teman ini dari pagi ke pagi belajar Alkitab. Wah, luar biasa berarti Kak. Puji Tuhan Kak mulai bertobat tapi ada harga-harga yang harus Kak bayar. Kehilangan teman itu pasti ya. Pasti. Semua teman yang memang saat itu yang kita memang istilahnya teman lah segalanya itu enggak ada. Malahan setiap berjalan orang bilang biasa kan ya rupa betul-betul sama nih pendeta juga. Awal-awal orang kalau baru bertobat mungkin pendengar begitu langsung rasa memang semua suka baku habis. Iya betul. Awal-awal IKGP berjalan penatua begitu dan orang biasa kan orang gara-gara. Tapi akhirnya dari situ ya setia jadi murid Tuhan bawa sampai mau ikut doa Alkitab itu jaga simpan di tas, jaga taruh karena masih malu. Awal-awal petobat baru kan. Iya. Nah, akhirnya dari situ Tuhan masa mulai menalami Alkitab, mulai belajar tentang kisah Daud. Masa Daud bisa kok kita enggak bisa. Nah, itu sampai memang bikin kita sampai saat ini bahkan hidup dalam doa dan puasa itu gara-gara memang terinspirasi juga karena kisah Daud. Jadi akhirnya
pemuritan berjalan sekitar 3 tahun itu. Di suatu malam kita mimpi, tapi sudah terjun dalam pelayanan itu, tapi pelayanan ministry CS, Yayasan Mission Christian Siemens MCS orang waktu itu dengan Pondok Pemulihan, karena orang tua rohani ini ketua jaringan doa sekota Bitung. Jadi kita dorang tarik masuk situ. Jadi ketua tim praise worship, tapi cuma dengan istilahnya background dengan kesaksian hidup lah. Nggak ada background tentang musik, nggak ada. Jadi memang orang tua rohani ini dia didik setiap hari. Riston karena melayani Tuhan, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Memang sakit proses Tuhan. Orang-orang mulai kesetinggal. Nggak ada pekerjaan. Akhirnya, oh Tuhan, masa sampai... Tapi memang dari situ firman Tuhan terus kuatkan hari demi hari. Akhirnya dapat mimpi, bilang ngana harus masuk di salah satu sekolah, international school. Di situ belajar tentang pujian penyembahan. Sekolah itu, DP pengajar-pengajar itu dari luar negeri. Kita ingin tahu itu sekolah apa. Tiba-tiba orang dari Palembang, School of Worship, School of Worship, sekolah pujian penyembahan, angkatan pertama, torang di Manado. Torang di murid, kita murid pertama. Jadi saat orang itu datang Pak orang yayasan, dia bilang kebetulan Pak, Tuhan perintahkan kita harus datang di tempat ini karena ada anak-anak yang harus masuk di situ. Di YWM, Yayasan Wahana Anak Muda. Saat kita yang datang itu kasih berita itu kita ke kepala sekolah. Dia kasih berita itu, kita langsung menangis sementara latihan orang. Sementara doa langsung menangis. Tuhan kayak begini dan langsung memang dengan iman kita harus pergi. Sekolah musik. Harus sekolah itu. Ini DP cerita sampai memang musik. Iya. Akhirnya kan PSG bilang, oh jadi DP workshop itu tentang musik. Ada musik begini. Kita sudah tergabung dalam pujian penyembahan. Dalam pelayanan KKR. Pas DP bilang workshop tentang musik, pikir serta masuk sekolah ini, keluar dari sekolah ini sudah jadi jago sekali kan. Iya. Meskipun itu sudah bertobat. Orang bertobat tapi DP tabiat lama itu masih ada, tetap melekat. Kesombongan. So melayani kita secara pribadi, so itu ikut doa ini, tapi kalau kita masuk sekolah pujian penyembahan ini SOE, keluar dari sini DP workshop, pastikan pengajar-pengajar luar negeri, dorang itu udah sehat dalam musik. Paling dorang kasih ajar musik, kita keluar dari sini paling sudah jadi jago sekali kita. Di mindset itu. Mulai mendaftar. Saat masuk di Manado, orang di Manado itu di Binangun. Saat masuk di Manado itu, kita berdoa di kamar, Tuhan, sesuai dengan Tuhan perencana dalam TP hidup. Kita cuma mempercayai Tuhan memang seutuhnya dalam TP hidup, karena memang saat itu memang cuma Tuhan. Saat itu orang tua kan meninggal, orang tua perempuan yang memang tumpang tangan pak kita sampai memang saat beliau meninggal dia bilang DP tugas sudah selesai karena Riston itu sudah kenal Tuhan. Mama kesaksian, dia bilang biar kita menjadi apa-apa, taso itu karena memang Riston ini sudah kenal Tuhan. Selesai DP doa. Akhirnya masuk sekolah itu, sekolah pujian penyembahan di Manado. Materi pertama, kan kita pikir di situ kalau di situ mungkin jadi sakti sekali, memang jago sekali main gitar. Karena workshop dan memang DP pengajar luar negeri. Materi pertama, minggu pertama berjalan, dan kasih materi intimacy of God and character of God. Kita bilang, masa mau belajar musik kok harus belajar ini? Karakter. Jadi kita ikuti. Kenapa harus mengenal sifat-sifat Allah ini? Kita berdoa, Tuhan, salas tuh kita masuk sampai ini. Begitu dalam hati, salas tuh. Kita kan mau belajar musik sini. Ulang materi kedua. Worship doa syafaat dan pujian penyembahan. Kenapa materi ini? Kapan kita tanya kepala sekolah? Kapan DP materi musik? Kita rindu sekali belajar musik. Sempat semua keluar karena nyanyi belajar musik. Kita masuk dalam kamar, kita ambil doa. Tuhan, apa Tuhan mau? Tuhan bicara dalam hati. Sebelum ngana jadi pelayan, ngana harus jadi hamba lebih dulu. Ngana harus kenal kita secara pribadi. Lewat sekolah itu. Kita masuk di kamar itu, jujur Tuhan bicara, nak,
sebelum engkau menjadi seorang pelayan, engkau harus mengalami aku secara pribadi dan kenal aku secara pribadi. Jadi Ada hubungan dulu, ada hubungan. hubungan dulu. Jadi bagaimana orang mau melayani Tuhan kalau orang ingin tahu siapa Tuhan yang orang kenal? Nah, justru sekarang ini kita diutus di situ tentang musik pujian penyembahan. Kenapa sampai pokoknya semua denominasi gereja undang. Dari ya bermacam-macam denominasi gereja undang. Undang untuk Tentang ini musik pujian penyembahan ini. ini. Oke, jadi akhirnya setelah Kak melalui pertobatan, bidang pelayanan Kak lebih kepada musik dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Penyembahan. Oke, dan kalau kesaksian masa lalu juga sering Kak sharing kan ke jemaat mungkin. Yes. Oke, sering jemaat. Berarti ketika pelayanan yang sering saya lihat Kak yang itu di pasar-pasar, berarti Kak itu bermain musik ya? Bermain musik, kesaksian juga. Kesaksian juga. Dan apa sih dampak yang paling Kak rasakan ketika mengenal Tuhan? Dampak istilahnya orang hidup itu jadi berkat. Orang lewat saja, orang cuma bilang, "Kau main dia dulu." Kalau ini kita, kalau yang dulu dong bilang, "Dah, bukan main nih anak ini hidup begini nih." Tapi sekarang cuman mau lewat begini. Itu dong bilang, "Dah, bukan main Riston Kang. Itu Tuhan begini. Nama Tuhan dipermuliakan." Alkitab bilang apa? "Hendaklah terangmu bercahaya sehingga setiap orang yang melihat kehidupanmu mempermuliakan Bapamu di sorga." Jadi itu yang kita alami saat ini. Mau bilang dampak, banyak sekali dampak buat anak-anak muda. Yang dulu dibilang sampah masyarakat. Sampah masyarakat akhirnya sampai torang istilahnya orang-orang yang sudah lebih dulu so mengenal Tuhan sampai dong bilang ini. Nggak mungkin Riston paling bertobat itu cuma 1 bulan, paling dia balik ulang. Tapi akhirnya dari situ bikin kita lebih memang menyala dengan Tuhan. Menyanding Tuhan. Oke, luar biasa. Dan akhirnya Kak hidup sekarang jadi dampak walaupun Kak nggak bikin apa-apa, Kak cuma lewat orang-orang bisa permuliakan nama Tuhan. Karena kayak Alkitab bilang orang jadi surat Kristus yang terbuka. terbuka. Tanpa orang bicara, itu orang sudah lihat orang pebuang. Tuhan bilang juga hasilkan buah sesuai dengan orang pertobatan. Pertobatan, betul. Memang kalau mau lihat memang sahabat pada cerita memang DP narasumber kali ini apa DP tampilan dapat lihat Berbeda. Unik. Tapi intinya orang pe karakter. Karakter Yang ya. harus ada karakter Kristus dalam orang pe hidup. Hidup. Oke Kak, nah ini Kak ada ayat emas mungkin yang menjadi pegangan selama ini? Ayat emas dari kenal Tuhan selalu ayat emas apa? Filipi 4 bilang apa Filipi 4 itu? Segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberikan kekuatan kepada. Nah, itu selalu ayat emas. Sampai kemarin ayat emas itu kan tahun baru di gereja dorong bagikan. Siapa yang ambil ayat emas ini? Pas kita ambil ulang itu kertas itu, dapat ulang ayat emas itu. Jadi teringat 2009 saat mengenal Tuhan. Tuhan kayak kasih ingat, kita itu masih ada sampai sekarang dengan. Oke, luar biasa sekali. Sangat memberkati. Nah, Kak, sebagai kita akan segera mengakhiri ini, tapi mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat cerita bagi yang sementara ingin keluar mungkin, atau bagi mereka yang sementara mempertahankan iman supaya tidak balik lagi ke jalan yang lama. Silakan Kak. Intinya lebih khusus kepada orang yang melayani Tuhan. Orang harus kenal Tuhan itu secara pribadi dalam orang hidup. Karena kita juga sebagai pemain musik, bahkan kita juga sebagai worship leader, saat orang menjadi pelayan Tuhan, saat orang melayani di altar Tuhan, orang harus kenal Tuhan itu secara pribadi, agar supaya apapun yang orang lakukan, apapun yang orang perbuat itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi istilahnya mungkin ini kata motivasi. Jadi memang kalau kita selalu bilang kita pengen anak didik, jangan muni jadi gitaris, cukup muni jadi hamba. Kalau muni jadi hamba, muni akan disanjung semua orang. Kalau orang jadi gitaris, orang hanya jadi pemusik biasa. Orang anggap orang ya cuma biasa. Tapi kalau orang jadi hamba, dimanapun orang berada, itu orang hadirat Tuhan selalu bersama. Orang pasti akan luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Jadi intinya
hubungan pribadi Hubungan dengan pribadi. Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, pribadi. dan jadilah hamba. Jadilah hamba. Oke, terima kasih Kak Jan Riston Andrians yang sudah hadir di sini. Satu kehormatan bagi kami Kak boleh hadir yang memberkati kami dengan kesaksian yang luar biasa. Nanti kalau diundang lagi jangan bosan-bosan ya Kak. Oke, sehat selalu Kak, tetap semangat dalam pelayanannya. Amin. Terima kasih Kak. Oke, sahabat cerita, sekian podcast kita pada hari ini dan harapannya kesaksian tadi memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan layanan doa bisa kirim permohonan doanya di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Geri Geraldo pamit dari hadapan Anda dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Shalom, selamat malam. Pondok Cerita.